Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Duranyus melaporkan. Polisi bersama warga menggerebek kediaman Pasutri di Lawang, Malang. Keduanya tega menyikap adik kandungnya yang masih duduk di bangku SMA. Kedua pelaku mencekokinya dengan narkoba suntik. Kedua pelaku nekat melakukan perbuatan ini lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Korban menceritakan perbuatan kedua pelaku pada ayahnya sehingga mengungkap kasus ini. Korban itu menyuntikkan sabu yang dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam pipet, disuntikkan ke korban, di mana sabu sebelumnya dibeli kepada salah satu tersangka. Korban masih menjalani pemulihan trauma, sementara kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim. Aset tersebut diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito Rp33 miliar. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Terkait hal itu, hakim menyatakan menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti Rp420 miliar dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Sementara pemirsa, artis Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Artis Nikita Mirzani dinyatakan terbukti melakukan pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sejumlah Rp1 miliar. Terkait vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani menyatakan akan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Kecewa
yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada awal Februari 2025 atas dugaan pemerasan dan pengancaman senilai 5 miliar rupiah. Selama menjadi terdakwa, Nikita Mirzani beberapa kali menuai sorotan. Nikita sempat berteriak protes, menyebut jaksa tidak netral karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif. Pertengahan Oktober lalu, dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai Putri Fir'aun. Hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penyerangan kelompok pemotor bersenjata tajam ini terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Kampung Gagarawa Company, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. 3 warga sontak panik ketakutan saat diserang sekelompok pemotor. Para pelaku yang mengendarai 5 hingga 6 sepeda motor melakukan penyerangan secara membabi buta. Meski tak melukai warga yang langsung lari ke dalam gang permukiman, namun para pelaku membawa kabur sepeda motor. 5.30 itu ada gerombolan naik motor tuh pada bawa celurit. Langsung itu merampas motor ini. Yang punya motor pada lari 3 orang itu. Yang berhasil dibawa sepeda motor jenis Honda Vario kalau nggak salah. Terus mereka si korban lari ke dalam gang, ya langsung dibawa motornya. Polisi yang menerima laporan mendatangi lokasi kejadian untuk memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video amatir merekam saat seorang pria diamuk massa di kampung Ciapus, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga yang melerai pun kewalahan akibat banyaknya massa yang menghakimi pelaku. Sebelumnya pria ini masuk ke halaman rumah warga dan berusaha membawa kabur sepeda motor. Namun aksinya dipergoki yang langsung mengadangnya. Kasus pencurian itu telah dilaporkan warga ke Polsek Tenjo. Lari langsung dikejar. Apa yang diambil? Sepeda motor. Iya, motor aja. Selain itu, Nggak ada. terus sekarang Bapak lagi melapor ke polisi apa gimana? Iya, lagi melapor ke polisi. Kini kasus pencurian tersebut ditangani unit Reskrim Polsek Tenjo. Pasca kejadian itu, warga berharap petugas kepolisian gelar patroli rutin agar tidak terjadi pencurian serupa di wilayahnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga termasuk emak-emak menggerebek 2 lokasi perjudian. Warga pun mengamuk dan merusak mesin permainan judi di lokasi itu. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak menggerebek lokasi perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram juga menghancurkan mesin permainan tembak ikan, rolet, dan dongdong. Sementara sejumlah pemain judi kocar-kacir meninggalkan lokasi. Aksi anarkis ini dipicu keresahan warga terkait maraknya aksi perjudian. Mereka khawatir permainan mesin juga merusak ekonomi keluarga dan generasi muda. Menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.